Assalamualaikum teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke part yang kedua. Nah, kurang lebih penampakannya kalau sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai menyambung pola baju bagian atas, lalu kita pasangkan bagian rok tile mutiaranya pada baju. Nah, posisi menyambungnya jangan lupa bagian luar bertemu dengan bagian luar. Agar lebih mudah, biasanya aku pakai cara dengan memberi tanda pada bagian tengahnya. Nah, jadi tepat di bagian tengah aku sambung ke bagian tengah dengan bantuan jarum pentul. Kemudian baru diberi tanda dengan jarum pentul pada bagian-bagian yang lain. Kemudian baru dijahit. Nah, ini gunanya untuk apa? Supaya posisi tile mutiara dan bagian cutting pinggangnya itu tidak bergeser. Nah, usahakan untuk jangan menarik tile mutiaranya supaya nanti hasilnya pada bagian pola baju itu tidak bergelombang atau ada lipitan. Jangan lupa juga untuk memotong bagian sisa jahitan pada kain tile mutiara menjadi lebih pendek daripada kain maksmaranya. Nah, ini tujuannya untuk supaya tidak gatal ketika nanti dipakai. Nah, jadi tile mutiaranya itu tidak akan mencuat keluar ketika diobras. Selanjutnya kita satukan bagian rok kain maksmara dengan pola baju yang sudah kita sambung dengan tile mutiaranya. Untuk posisinya kurang lebih sama seperti tadi ya teman-teman, caranya juga sama.
hasilnya kurang lebih seperti ini. Jangan lupa langsung diobras ya teman-teman. Setelah selesai diobras, langkah selanjutnya adalah menyatukan pada bagian rok yang belakang. Nah, nanti sisakan stan beberapa sentimeter untuk tempat resleting Jepangnya. Agar jahitan tetap rapi dan posisi sambungannya itu tegak lurus, nah teman-teman bisa memberikan tanda pada sambungan di roknya. Nah, itu diberi jarum pentul, kemudian dirapikan ke bawah roknya di video ini. Nah, kemudian diukur terlebih dahulu berapa panjang resleting Jepangnya. Nah, jadi tannya harus disiapkan agar posisi jahitan rok yang belakang tidak melebihi stan untuk memasang resleting Jepang. Biasanya kalau aku untuk memasang resleting Jepang, stannya aku kurangi dari panjang reslet sebenarnya. Jadi aku kurangin mungkin sekitar 3 atau 4 cm untuk memudahkan ketika memasang resletingnya nanti. Nah, ini adalah proses menyambung bagian belakang rok. Nah, untuk stand jahitnya biasanya aku menggunakan 3-4 cm untuk stand jahitnya. Nah, ini terserah teman-teman ya, menyesuaikan. Selanjutnya kita pasang resleting Jepangnya. Jadi kita ganti dahulu sepatu jahit menggunakan sepatu jahit untuk resleting Jepang. Kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini di toko-toko offline, toko jahit offline itu tersedia ya. Cara memasang pada baju yaitu kita buka resleting Jepangnya dan kita pasangkan pada sisi bajunya. Nah, untuk pemasangannya posisinya seperti ini ya teman-teman. Ini dipasang di bagian luar baju. Posisinya jangan sampai salah karena nanti bisa terbalik. Nah, agar lebih mudah kita gunakan bantuan jarum pentul agar posisinya tidak bergeser. Nah, setelah itu baru kita jahit. Oh iya, untuk stand jahitnya ini menyesuaikan dari sambungan rok tadi ya teman-teman. Jadi semisal stand jahitnya yang bawah 3 cm, berarti stand jahit untuk resleting Jepangnya juga 3 cm. Jadi menyesuaikan. Nah, setelah selesai memasang pada satu sisi, sebaiknya teman-teman mengecek terlebih dahulu kira-kira sudah lancar atau belum resletingnya itu ketika dibuka tutup. Nah, setelah itu kita beri tanda pada bagian sambungannya yang sebelah yang sudah dijahit tadi agar posisi sambungannya nanti
sejajar teman-teman. Nah setelah itu baru kita beri tanda dan dipasangkan jarum pentul tepat pada tanda itu. Nah ini bisa membantu supaya lebih rapi dan posisi sambungannya itu tidak jauh berbeda. Biasanya posisi menjahitnya itu berlawanan dari posisi menjahit yang pertama. Jadi kalau semisal yang pertama dari bagian atas, dari kerung leher ke bawah, nah yang sebelahnya itu pasti akan berlawanan. Jadi dari bagian bawah ke atas menuju leher. Kita balik dulu agar bisa melihat hasil jahitannya. Nah ini jadinya cukup rapi kan ya teman-teman. Posisinya juga cukup sejajar untuk sambungannya. Setelah selesai memasang resleting Jepang, kemudian kita langsung ganti sepatu jahitnya menjadi sepatu jahit yang biasa. Setelah itu kita jahit pada bagian resleting yang ujung. Nah seperti ini supaya sisa resleting yang tidak terjahit itu tidak mencuat keluar dan tidak mengganggu ketika dipakai. Jangan lupa untuk menggunting sisa-sisa benang jahit agar baju terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita buat list kerah. Nah ini model kerahnya karena lipit ke dalam biasa, jadi hanya dibutuhkan kain, mungkin lebarnya sekitar 3 cm, kemudian digunting sepanjang kerung kerahnya. Nah untuk posisinya lebih baik kalau menyerong ya. Selanjutnya kita jahit pada bagian lengkung kerahnya. Nah cara menjahitnya kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa melihat di video. Jadi kita jahit di bagian luarnya. Nah ditumpuk di bagian luarnya. Nah tetapi pada stand jahit, untuk stand jahit yang resleting itu kita lipat ke dalam, kemudian ditumpuk dengan kain yang sudah dipotong tadi. Nah kurang lebih caranya seperti itu. Kemudian kita beri jarum jahit dan kita jahit kurang lebih stand jahitnya setengah sentimeter.
Setelah selesai memasang pada bagian lengkung leher, selanjutnya kita cek terlebih dahulu apakah posisi jahitan sambungannya tadi itu sejajar atau tidak. Nah, caranya dengan membalik seperti ini. Kemudian kita tutup terlebih dahulu resletingnya. Nah, apabila kira-kira sudah sama, sudah sejajar, berarti kita langsung gunting kecil-kecil pada bagian jahitannya tadi, sisa jahitan tadi yang dalam. Nah, kalau masih belum, kita sesuaikan dahulu ya teman-teman. Setelah dirasa posisi sambungannya itu sudah sejajar, nah selanjutnya kita gunting kecil-kecil pada sambungan leher tadi. Nah, hati-hati mengguntingnya ya teman-teman, jangan sampai melewati dari batas jahitannya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Supaya nanti lingkar lehernya itu tidak berkerut. Jadi ketika dijahit itu lebih rapi. Selanjutnya kita jahit bagian sambungan yang tadi dengan cara melipit satu kali ke dalam. Nah, ini usahakan untuk melipitnya kecil ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya setelah semua selesai dipasang.